Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar lagi di materi membaca data, yaitu data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Sepertinya kalian sudah pernah melihat diagram batang ya. Sempat kita pelajari kelas 4 juga, materi pengolahan data. Kita bahas kembali. Di sini Ibu memiliki data, ada nilai siswa dan banyak siswa. Kalau kalian lihat di sini dari tabelnya, kita bisa lihat bahwa nilai 4 dimiliki oleh 2 siswa. Nilai 5 didapatkan oleh 6 siswa dan seterusnya, sampai nilai 10 didapatkan oleh 2 siswa. Berdasarkan data ini, kita buat diagram batang ya, menjadi seperti ini. Kalian lihat, ini ada garis vertikal dan horizontal. Yang horizontal dibuat nilai, jadi ditulis semua nilainya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditulis di sini dengan jarak yang sama. Jadi misalnya dari sini, dari 4 ke 5 1 cm, begitu pula juga 5 ke 6 1 cm dibuat. Jaraknya harus sama. Begitu juga dengan yang vertikal di sini. Di sini banyak siswa. Di sini karena dia angkanya ada 2, 6, 9, 8, 5, 4, 2, maka kita bisa bikin kelipatannya. Bisa dari 2, 4, 6, 8, 10, atau bisa kelipatan 3, bebas. Tapi karena angkanya banyak kecil, jadi setiap angka tuh hampir ada ya, jadi kita bikin kelipatan 1 saja karena sedikit juga. Sehingga dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dibuat kelipatan 1 dengan jarak yang sama. Dari diagram ini kita bisa lihat bahwa, lihat diagram pertama, nilai di bawahnya, nilai 4. Nilai 4, tinggi diagram ini sampai menyentuh garis 2. Berarti nilai 4, banyak siswanya 2. Lihat lagi, nilai 5, berhenti diagramnya sampai di garis 6. Berarti banyak siswa yang mendapatkan nilai 6, nilai 5 adalah 6 siswa. Itu juga dengan nilai 6. Nilai 6 dilihat tinggi, berhenti sampai di garis 9. Maka banyak siswa yang mendapat nilai 6 adalah 9 orang. Itu seterusnya sampai nilai 10, berhenti di garis yang kedua. Berarti yang dapat nilai 10 ada 2 orang. Oke, itu caranya untuk membaca diagram batang. Jadi dilihat di manakah batang itu berhenti, di garis mana, berarti itu menunjukkan jumlah atau banyaknya. Oke, kita lanjut ke diagram garis ya. Diagram garis ini sama juga cara bacanya, hanya dia menggunakan garis nanti untuk menghubungkan titik-titik pertemuannya. Di sini Ibu miliki data Meli, tinggi badannya selama 5 tahun. Pada umur 7 tahun, dia memiliki tinggi 125 cm. Begitu juga sampai umur 11 tahun, tingginya 150 cm. Kita bisa lihat diagramnya sama, ada garis vertikal dan horizontal. Di garis bawah ini, horizontal, dibuat umur. Tulis umurnya 7, 8, 9, 10, 11. Ditulis dengan jarak yang sama. Misalnya 7 ke 8 2 cm, dibuat terus 2 cm ya, sama. Selanjutnya, di sebelah vertikal di sini berupa tingginya. Tingginya karena dia di sini kalau kita bikin kelipatan 1 berarti terlalu banyak, nanti jadi 125, 126, 127, terlalu banyak. Kita lihat datanya di sini ada 125, 135, 140, 145, dan 150. Data ini kalau kita lihat dengan baik-baik, dia memiliki kelipatan 5. Jadi ada 125, kelipatan 5-nya 130. Nanti kelipatan 5-nya lagi 140. Jadi kita bisa gunakan kelipatan 5. Sehingga yang di sebelah kiri sini kita buat tinggi badan. 120, boleh dimulai dari 120, lalu naik ke atas 125, ditambah 5, 130, tambah 5 terus, tambah, sampai 155. Jaraknya juga sama, di sini bisa 1 cm, ke atas ini juga 1 cm ke titik-titik lainnya ya. Untuk umur 7 tahun, ini dia pasangannya umur 7 tahun, tingginya 125 cm. Sedangkan di sini 120, ini salah ya anak-anak. Harusnya dia berada di titik sini. Seharusnya. Oke, kita lihat yang lainnya. Umur 8, pasangannya 135 cm. Berarti kita harus menarik 135 cm di sini. Nah, kita buat bulat-bulat.
Kan sudah lulus nih, sudah lurus. Begitu juga yang umur 9 tahun, tingginya 140 cm, maka 9 dibawa naik sampai berhenti di 140. Nah, di sini kasih bulat-bulat. Seterusnya lihat pasangannya di sini, pasangannya yang dicari di sini. Bawah sama kiri di sini cari pasangannya, lalu buat bulat pertemuannya. Setelah dibuat bulat, hubungkan dengan garis satu untuk menunjukkan diagram garis. Itu cara diagram garis. Oke, kita langsung ke soal saja ya. Ini kalian menjawab, tidak usah dibuat diagramnya. Kita masih membaca. Jadi dilihat soalnya di halaman 233. Kalian lihat di sini ada diagram batang. Pertanyaannya, berapa siswa memiliki golongan darah A? Kalian lihat di sini. Diagram batangnya berarti sampai di angka berapa? Lalu tulis di sini. 6 siswa gitu misalnya. Ya, ditulis pertanyaannya ini dan jawabannya. Diagramnya tidak perlu dibuat. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Di halaman 233 itu diagram garis. Ya, kita buat diagram garis di sini. Silakan dibuat berapakah tinggi badan pada usia 7 tahun, lalu selanjutnya. Begitu dibaca diagram ini ya, oke? Itu saja tugasnya, tidak perlu digambar, silakan dibuat pertanyaan dan jawabannya. Dikerjakan dengan teliti ya, supaya jawabannya benar. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan.